Halo semua, perkenalkan nama saya Graciela Simanjunta dengan NPM 2224-10273. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Thomas Sumarsango, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Adapun topik pembahasan saya kali ini mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Pertumbuhan Penjualan, dan Struktur Modal terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024. Alasan saya memilih judul ini karena keputusan investasi, pertumbuhan penjualan, struktur modal, dan profitabilitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi nilai perusahaan, khususnya pada sektor food and beverage yang memiliki tingkat persaingan dan dinamika kinerja keuangan yang tinggi. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian saya yang dapat kita lihat pada tabel rata-rata yang saya tampilkan di mana berdasarkan data rata-rata pada tahun 2022 sampai dengan 2024 terlihat bahwa PER, SG, dan PBV pada perusahaan food and beverage mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat investor dan perlambatan pertumbuhan perusahaan. Meskipun DER cenderung menurun, yang berarti struktur modal semakin membaik sehingga efisiensi penggunaan aset belum optimal. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi dasar penting dilakukannya penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, serta belum jelasnya atau tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu yang dapat kita lihat pada tabel research gap. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan pengaruh keputusan investasi, pertumbuhan penjualan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan, serta belum jelasnya peran profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan food and beverage periode 2022 sampai dengan 2024. Yang kedua, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, perlu variabel profitabilitas untuk mengintervening pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, penelitian ini membahas dan menganalisis pengaruh keputusan investasi, pertumbuhan penjualan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, penelitian ini membahas peran profitabilitas dalam mengintervening keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, penelitian ini memproksikan keputusan investasi dengan price earning ratio, pertumbuhan penjualan diproksikan dengan sales growth, struktur modal diproksikan dengan debt to equity ratio, profitabilitas diproksikan dengan return on asset, dan nilai perusahaan yang diproksikan dengan price to book value. Dan yang keempat, penelitian ini dilakukan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022 sampai dengan 2024. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, apakah keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan investasi berpengaruh positif terhadap apakah keputusan investasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas? Yang keenam, apakah profitabilitas berperan positif
mengintervening pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama, satu, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap profitabilitas. Yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas mengintervening keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Adapun manfaat penelitian saya yaitu yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi perusahaan, yang ketiga bagi investor, dan yang keempat bagi peneliti selanjutnya. Masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana pada penelitian ini saya menggunakan dua teori yang berkaitan dengan variabel penelitian saya, yaitu teori signaling dan teori trade-off, di mana teori signaling menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan sinyal bagi investor dalam menilai prospek perusahaan sehingga mempengaruhi nilai perusahaan. Dan teori trade-off menjelaskan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan penggunaan utang dan risiko yang ditimbulkan untuk mencapai struktur modal yang optimal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, dari teori yang saya gunakan, saya melakukan pengembangan hipotesis dan kerangka berpikir yang dapat kita lihat pada slide yang saya tampilkan, di mana saya mendapatkan 6 hipotesis. Yang pertama, keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang kedua, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang ketiga, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 5, keputusan investasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis 6, profitabilitas berpengaruh positif dalam mengintervening keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Objek penelitian yaitu pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024. Adapun jenis penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian saya yaitu pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2022 sampai dengan 2024 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Adapun populasi dan sampel pada penelitian saya yaitu populasi sebanyak 102 perusahaan, di mana saya menarik sampel dengan menggunakan metode proposed sampling dengan menentukan 3 kriteria. Dengan kriteria tersebut saya menghasilkan sampel sebanyak 54 perusahaan. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dengan structural equation modeling dengan menggunakan software Word PLS versi 8.0, di mana pada proses Word PLS ini terdapat 7 proses. Yang pertama, konseptualisasi model. Yang kedua, menentukan metode analisis data. Yang ketiga, menentukan metode resampling. Yang keempat, menggambarkan diagram jalur. Yang kelima, evaluasi model. Yang keenam, melaporkan hasil analisis. Dan yang ketujuh, pengujian hipotesis dan uji mediasi. Sekian pemaparan saya mengenai proposal saya. Saya ucapkan terima kasih.